Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nabiyul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan dan kesanggupan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berhimpun untuk menegakkan amanah, yaitu mendirikan majelis ilmu. Semoga apa yang akan kita tunaikan nanti akan menambah Allah kepada kita semua pemahaman, iman, ilmi, nafaman mahmudah, serta kemarifatan. Saudara, di dalam kehidupan ini hendaknya kita semua bisa mencermati, sudahkah kita dalam membawa hidup ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kita ini dalam menjalankan hidup ini sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebagian besar dari kehidupan ini kita jalani berdasarkan keinginan kita semua? Maka kita bisa menghitung-hitung. Satu, tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apakah benar kewajiban yang mengikat atas manusia ini bila kita sudah menunaikan sholat, zakat, puasa, haji, dan itu sudah selesai dalam bentuk penyembahan maupun peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya pikir sangatlah jauh, masih belum. Karena Allah itu memberikan pengetahuan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya mencermati untuk apa kita itu disuruh untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mencintai Al-Quran. Di dalam iman, selain daripada kita beriman kepada Allah, kita juga disuruh kepada kitab Allah. Nah, selain kita beriman kepada malaikat Allah, kita juga disuruh beriman kepada Rasulullah. Kita juga disuruh beriman kepada hari kiamat. Kita juga disuruh beriman kepada qada dan qadar. Artinya di dalam iman saja, bila kita penuhi kehidupan ini, kebanyakan atau sebagian besar dari manusia itu adalah lalai dalam memikirkan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Artinya kita beriman bahwa akan adanya hari kiamat. Apa sesungguhnya yang akan terjadi pada hari itu? Apa yang perlu kita persiapkan untuk
hadapi hari itu. Apa yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini pada hari itu? Maka sungguh di dalam kehidupan ini kita butuh penerang, kita butuh penunjuk jalan, kita butuh pembimbing, kita butuh pemberi nasihat. Maka dari itu wajiblah kita untuk mencari pembimbing berdasarkan Al-Quran. Wajiblah kita untuk mencari nasihat imam-imam kita, karena sesungguhnya tidaklah mungkin kita bisa merefleksikan atau mewujudkan iman kepada kitabullah itu selain daripada kita mendapatkan bimbingan dari seorang imam. Maka bila Rasul itu diketahui kalau suatu ketika Siti Aisyah itu ditanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu?" Maka Siti Aisyah menjawab bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka beriman kepada Al-Quran pada hakikatnya adalah kita memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah benar hanya sampai di dalam peribadatan sholat, zakat, puasa, haji itu saja? Tidak. Mohon maaf sebentar, saya harus break sebentar. Ada yang perlu saya kirim alamat dulu sebentar. Saya mohon waktunya sebentar, break sebentar ya. Nanti saya halo, Mas Ali. Mungkin nggak
di tempat lah. Suaranya imam sudah mati. Oh ya, ya. Saya ya mohon maaf ada gangguan tadi. Saya harus handle. Saya lanjutkan. Alhamdulillah. Apakah benar yang diinginkan Allah ibadah itu kepada manusia itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji? Tidak. Bila Rasul itu akhlaknya Al-Quran, maka beriman kepada kitabullah itu adalah perwujudan daripada apa yang harus kita tunaikan, adalah mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pula. Maka dari itu berarti belum finish yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa yang dimaksud ibadah itu adalah hanya apa yang telah tercantum di dalam syariat, yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah, maka kita harus menggunakan dalil Al-Quran, bahwa sesungguhnya selain daripada beribadah, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk mendapatkan wasilah, untuk mencari wasilah. Apa itu wasilah? Salah satu di antara wasilah itu adalah seorang imam, seorang guru yang akan membimbing kepada jamaahnya, seorang guru yang alim, yang telah berilmu, untuk bisa memberikan penerangan kepada jamaahnya, untuk bisa menunjukkan jalan yang lurus, untuk bisa memberikan arahan-arahan tentang apa itu arti hidup dan apa itu arti kematian. Bila kehidupan itu butuh bekal, makan, minum, tempat, papan, sandang, dan lain-lain, berarti akhirat juga membutuhkan itu. Tidak mungkin Allah begitu banyak menjelaskan bahwa kita itu disuruh mempersiapkan hari akhir, bila kita itu hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan sebagaimana kebutuhan yang ada di dalam kehidupan di dunia. Sedangkan Allah mensikapi kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia itu yang sifatnya adalah tipuan belaka. Artinya kita tidak boleh mencintai apa yang tampak dalam nyata ini sebagai cinta dalam wujud menempatkan itu sebagai tujuan kehidupan itu. Tidak. Kita harus menempatkan bahwa tujuan di dalam kehidupan ini adalah menyongsong hari esok, yaitu hari kiamat. Maka beriman kepada hari kiamat artinya adalah kita harus mempersiapkan diri semampu daya. Maka dalam menuntut ilmu kita juga akan butuh seorang pembimbing. Apa itu pembimbing? Pembimbing itu adalah kala mana si hamba Allah ini sudah mencintai Al-Quran, sudah banyak mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sudah banyak berzikir, sudah banyak beramal soleh, sudah banyak bergaul kepada ulama, sudah banyak bergaul kepada hukama, dan
sudah banyak amalan-amalan yang dilakukan, maka itu butuh satu penjelasan, butuh satu bimbingan. Nah, jadikanlah seorang imam itu sebagai penentu, pembimbing kita sebelum Allah itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pembimbing yang sesungguhnya, guru yang sesungguhnya. Maka guru manusia kita butuhkan sebagai wasilah. Kalau Allah sudah memberikan Al-Quran itu sebagai guru, gitu, ilmu itu sudah sebagai imam, itu juga wasilah. Maka tujuannya apa? Apakah cukup sudah berhenti sampai di situ? Belum. Tujuan akhir adalah kita harus menempuh jalan spiritual, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lah, apa itu takwa? Bukankah takwa itu begitu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak. Di dalam takwa itu adalah sangatlah kompleks, khusus bin khusus, sehingga banyak orang yang salah dalam menafsirkan bahwa takwa itu adalah memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menghindari sebagaimana yang dilarang di dalam Al-Quran. Di dalam rukun iman pun sama seperti itu. Maka takwa itu adalah satu. Setelah manusia itu diberi oleh Allah ilmi, juga diberi oleh Allah hikmah, maka di dalam bimbingan ilmunya akan mengantar orang itu dalam bimbingan Allah. Contoh, pada saat para nabi diturunkan oleh Allah petunjuk melalui mimpi, lalu dipenuhi, maka itulah sesungguhnya jalan-jalan takwa itu. Bila mana kita itu memenuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah secara pribadi, disebut petunjuk itu, maka hendaknya kita memenuhi semampu daya kalau memang kita itu menggunakan label sebagai orang yang bertakwa. Dan jangan kita membuat satu pengingkaran. Maka bila Allah menurunkan satu petunjuk, lalu kita mengabaikan begitu saja setelah ditakwilkan, maka Anda termasuk orang yang fasik. Kita semua termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik itu kayak apa? Orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari sisi Allah adalah orang-orang yang mendapatkan satu kedudukan di dalam kedekatan kepada Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Artinya, siapa yang mendapatkan satu kedudukan itu? Orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan dia memenuhi semampu daya. Dia akan jadikan bimbingan dari Allah itu sebagai perjuangan spiritualnya dalam wujud jalan takwanya. Maka dialah orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bersama atau pasukan Allah di muka bumi. Nah, inilah yang harus kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam mempersiapkan hari esok. Sebaik-baik persiapan untuk anak kita, memang benar kita harus mempersiapkan anak kita dari pendidikan, dari pangan, papan, sandal. Memang benar itu. Semua itu memang harus kita penuhi, karena itu adalah bagian daripada amanah yang harus kita wujudkan kepada keturunan-keturunan kita, agar di kemudian hari kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Namun kita juga perlu tahu di luar daripada itu bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mencintai anak-anak kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita yang kita takutkan kerugiannya, dan lain-lain, Allah dan Rasulnya. Bila itu semua akan menjadi prioritas di dalam kehidupan ini, maka Anda termasuk
orang-orang yang fasik. Maka tunggu. Saya ingat sekali ayat ini seolah-olah adalah marsnya Imam Buti, dan kami membahasnya itu sampai panjang lebar, sampai tingkat hakikat, sampai tingkat ma'rifat dalam mengkaji ayat ini. Sehingga hendaknya bila telah kutunaikan urusan keluarga, maka cukuplah apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah sebagai jalan pertama, tujuan utama di dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan bagaimana anak kita, cucu kita, keturunan kita nanti dengan kecukupan materi, tidak ada salahnya. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan itu adalah kita termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang lengah. Tapi mari kita bersama-sama untuk mewujudkan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan peluang-peluang kepada siapa di antara hamba-hambanya yang ingin untuk mendekat kepada Allah. Mari dari sisi keilmuan, jalan takwa itu kayak apa penderitaan-penderitaan orang-orang terdahulu yang menempuh jalan takwa. Contoh, wahai Ibrahim, sembelih anakmu, maka ditunaikan. Gitu. Wahai Nuh, sesungguhnya istrimu termasuk orang-orang yang tertinggal. Siapa lagi yang Sodom itu? Nabi Lut, ya? Nabi Lut. Wahai Lut, sesungguhnya istrimu termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan. Nah, maka kita tidak bisa membuat tanggungan kepada istri kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita. Tapi mari kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita serahkan di dalam keputusan sikap hidup kita itu. Bila anak kita sudah kita bekali ilmu, maka itu adalah sebaik-baik bekal dalam menuju akhirat. Belum tentu yang dibekali harta banyak, anaknya akan selamat di dalam menyongsong hari kiamat. Maka ini yang harus kita tahu, maka ini yang harus kita pentingkan. Apa yang mendapatkan jaminan? Yang paling mendapatkan kedekatan dengan keselamatan itu adalah anak-anak kita bimbing dalam ilmu agama, kita bekali dia ilmu, kita sekolahkan anak-anak kita di dalam pendidikan madrasah yang sifatnya adalah pendidikan agama, agar anak kita tidak tercemar oleh modernisasi. Bagaimana kejamnya itu orang-orang di luar sana ingin menghancurkan mentalnya orang Islam. Bukan cuman saat ini, zaman dulu. Gitu. Belanda, zaman Belanda. Orang-orang zaman Belanda itu tidak diperbolehkan sekolah. Orang Indonesia, sedangkan negara-negara lain yang dijajah Inggris, dijajah negara-negara lain itu diperbolehkan untuk berjuang di jalan agama. Tapi khusus untuk Indonesia yang dijajah oleh Belanda tidak membenarkan orang-orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Satu, lama-kelamaan diberikan pendidikan, tapi tidak boleh pendidikan agama. Nah, coba. Lama agama sekarang orang yang pendidikan agama dimusuhi dari segala penjuru, baik dari musuh-musuh, dari PKI, dari apa. Semua yang jadi musuh adalah orang-orang yang memiliki pendidikan agama. Pondok-pondok pesantren yang jadi sasaran. Bagaimana perjalanan-perjalanan seperti itu? Maka mari saudara, kita mencermati, mengambil pelajaran agar kita bisa mengarahkan
anak-anak kita, memberikan tinggalan kepada anak-anak kita agar mendapatkan bagian, mendapatkan keuntungan dalam menyambut hari kiamat itu. Nah, bila kita sudah mempersiapkan diri kita, sekarang kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang telah menuntut ilmu, maka apa yang kita tunaikan untuk menyongsong hari esok itu? Maka mari kita gunakan 2/3 malam terakhir sebagai jalan setelah kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, istri kita, urusan-urusan kita. Mari kita mudahkan urusan kita dengan urusan-urusan yang kepada Allah. Kapan kita bangun? Pada saat anak istri kita sudah tidur, lalu kita bertafakur, kita memikirkan apa dan bagaimana generasi ini, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Gitu. Luqmanul Hakim itu mengkhawatirkan, sepeninggal saya nanti anak-anakku ini nanti akan menyembah siapa. Itu juga bagian daripada yang harus kita perjuangkan. Kepada siapa? Kepada keturunan-keturunan kita. Maka dari itu saya salut kepada Imam Putih dan jamaah Nabire memberikan satu tujuan pokok bahwa di dalam pendirian menara ilmu itu, pendidikan menara ilmu itu, salah satu di antaranya adalah visi misinya itu tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka itu adalah sebuah fakta yang harus kita perjuangkan. Gitu. Selain daripada itu, mari jangan pernah malu untuk bertanya. Urusan ilmu itu menunjukkan bahwa kita itu belajar adalah akan banyak bertanya. Bila kita tidak bertanya, berarti bisa dikategorikan kita itu serius atau enggak belajar. Karena di dalam belajar yang serius itu, kita adalah penuh dengan ketidaktahuan setiap yang kita peroleh, setiap yang kita rasakan. Kita itu di dalam menuntut ilmu itu harus banyak mengolah rasa. Hadirnya sebuah rasa itu penuh dengan ketidaktahuan. Maka ini tujuannya adalah sebagai pembimbing, gitu, punya kewajiban untuk mengarahkan. Jadi, saya sudah tahu kalau begini itu seperti ini, belum tentu. Jangan menganggap segala sesuatu yang Allah berikan sinyal itu adalah dalam batas kemampuan kita dalam menangkap instrumen-instrumen itu. Sedangkan seorang imam itu diberikan oleh Allah menjelaskan instrumen itu plus melangkah dalam menuju memperoleh manfaat dari instrumen itu. Nah, bila kita tidak menanyakan, tidak menyampaikan kepada imam kita dalam mendapatkan instrumen-instrumen atau petunjuk-petunjuk itu kepada imam kita, maka penjelasan apa yang akan kita peroleh? Langkah apa setelah langkah ini? Maka imam kita yang akan menunjukkan, gitu, wahai si fulan, gitu, kita saat ini berada di dalam perjalanan ini di sini. Agar kita bisa menyampai di sana, maka kita butuh satu perjalanan ke depan. Maka langkah ke depan ini menuju ke sini ini harus menggunakan kendaraan ini. Contoh, pada saat kita itu di dalam hutan berantara, kita mau menggunakan kendaraan mobil itu amatlah sulit. Maka di situ kita butuhkan kendaraan yang lain. Gitu. Begitu juga pada saat kita mau menyeberangi sungai, kita mau menggunakan mobil, itu juga sangat sulit. Nah, ini tugas-tugas seorang imam itu untuk
menjelaskan petunjuk itu. Oh, tempat tujuan yang diinginkan oleh Allah itu, petunjuk itu letaknya itu ada di seberang sungai. Maka di seberang sungai itu berarti kita butuh, kalau dulu rakit, kalau sekarang ini ya mungkin perahu atau kapal atau apa, sebagaimana saya pada saat itu. Selama 2 tahun saya dalam pencarian. Jukuen gamanmu iku panggonane iki nang nggone Brang Wetan. Pada saat itu saya ada di Jawa. Selama 2 tahun saya mencari. Gamanmu itu nanti kena digawe takon-takonan wong akeh. Lah ini kan berarti kalau gaman itu dalam petunjuk itu artinya kan pusaka. Nah, pusaka kalau bisa ditanya dan bisa menjawab, ini kan pusaka yang luar biasa. Nah, Brang Wetan pada saat itu saya juga tidak berpikir kalau Brang Wetan itu mungkin sebelah timurnya Bengawan Solo atau apa gitu. Ternyata begitu jauhnya dari Tuban sana sampai di Papua itu baru menemukan. Selama 2 tahun saya dalam pencarian, ternyata petunjuk yang saya terima itu petunjuk yang saya terima itu, saya dalam mencari 2 tahun bersamaan petunjuk yang menerima, yang seharusnya jadi imam saya itu juga menerima petunjuk yang sama, menunggu selama 2 tahun. Bagaimana susahnya kalau kita itu belajar tanpa dibimbing seorang imam, sehingga kita tidak mengetahui. Kita harus berjuang setengah mati selama 2 tahun. Baru ketemu bisa membuktikan. Tapi kalau ada imam kita, maka dengan mudah imam kita akan menjelaskan sesungguhnya Brang Wetan itu di sana, tempatmu di sana. Gaman itu yang dimaksud itu adalah sebuah sanepan. Maksudnya itu adalah ugeman. Kalau Jawa itu pusaka gaman itu, pusaka itu adalah ageman. Ageman itu artinya pedoman. Gitu. Juga bisa ditafsirkan sebagai pedoman. Maka ternyata untuk mengambil pelajaran itu adanya di Papua. Begitu jauhnya. Selama 2 tahun keluar masuk dari tempat yang baik sampai tempat yang tidak baik, kita masukin keluar masuk untuk mencari dalam pencarian itu. Nah, maka dari itu bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imam, karena sesungguhnya begitu sulit untuk mendapatkan imam itu bila Allah tidak memberikan pertolongan. Contoh, begitu panjang cerita yang saya jalani dalam mencari. Tapi betapa mudahnya di antara kita di Jayapura ini untuk mendapatkan seorang imam. Begitu mudahnya. Nah, maka dari itu mari kita syukuri hal ini dan kita ambil manfaatnya, kemudahan-kemudahan dari Allah itu agar kita menjadi cepat dalam memperoleh tingkatan demi tingkatan. Sungguh kalau kita mendapatkan satu petunjuk dari Allah atau kita mendapatkan firasat dari Allah lalu kita tidak meresponnya, itu adalah kita termasuk orang-orang yang fasik. Tidak mungkin Allah akan memberi petunjuk berikutnya karena diberi yang pertama tidak direspon. Sama di dalam Al-Quran. Bila anak-anakmu, istrimu, keluargamu, usahamu yang lebih keutamakan daripada Allah dan Rasulnya, gitu, maka Anda termasuk orang yang fasik. Apa konsekuensinya sebagai orang yang fasik? Allah tidak akan memberi petunjuk. Jadi kita jadikan setiap instrumen dari Allah itu adalah sebuah juklat yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tindak lanjuti sebagai perjuangan dalam menuju jalan takwa.
Ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang demikian bila kita tidak memperjuangkan itu? Jangan menganggap rendah petunjuk itu. Sesungguhnya petunjuk itu adalah bagian dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Memang wahyu itu bukan untuk sebagai ajaran orang banyak, gitu. Sepeninggal Nabi sudah tidak ada lagi wahyu kenabian yang diturunkan di muka bumi. Sudah sempurna. Islam itu sebagai agama, iya, tapi di situ bagi orang-orang yang akan menempuh jalan takwa, orang-orang yang akan mencari jalan pendekatan kepada Allah, orang-orang yang mencari kebenaran tentang penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada, maka Allah masih memberikan jalan, yaitu dengan memberi petunjuk-petunjuk yang harus diperjuangkan agar mendapatkan manfaat dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya berpegang kepada satu urusan syariat, maka dengan sholat, zakat, puasa, haji cukup, telah terpenuhi. Tapi Allah tidak memerintahkan kita hanya sebatas itu. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada pencapaian yang harus kita peroleh. Sesungguhnya sholat itu adalah pedangnya orang beriman. Maka maksudnya pedang ini apa? Berarti kita butuh sesuatu. Lalu Rasul menyampaikan, sesungguhnya orang yang begini-begini itu sholatnya tidak bisa melampaui tenggorokannya. Artinya ada target, ada irji, ada mihrab yang harus dipenuhi di dalam sholat itu sendiri. Nah, maka dari itu, mari saudara, dalam kesempatan ini bukan berarti sempit, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, menerima penjelasan-penjelasan majelis-majelis ini sebagai bentuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di sekeliling kita, musuh-musuh kita gencar untuk mengalihkan perhatian kepada jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan itu yang mendaki, gitu. Jalan yang mendaki lagi sulit, seperti itu. Nah, sedangkan setan, iblis adalah senantiasa bertekad untuk menggelincirkan sampai kita itu dalam tingkatan muklisin dalam beragama, muklisin maudin, orang-orang yang muklis dalam beragama, dalam menjalankan agama. Sebelum itu kita masih punya musuh, kita masih mungkin untuk digelincirkan. Melalui apa? Mungkin melalui kekayaan kita, mungkin melalui harta kita, mungkin melalui anak-anak kita, mungkin melalui keluarga kita, mungkin melalui jihad-jihad kita, mungkin melalui sedekah-sedekah kita, mungkin melalui usaha-usaha kita. Masih mungkin. Bila setan itu memenuhi targetnya, maka yang harus dipenuhi itu adalah bagaimana dia itu bisa menggugurkan sebuah perjuangan orang yang membangun rumah tangga itu bisa digelincirkan, bisa dipisahkan, gitu. Maka dia adalah akan naik pangkat. Nah, ini adalah bagian daripada yang harus kita cermati. Maka yang perlu kita tambah power kita adalah kita memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, agar dengan ilmu itu akan turun sebuah firasat-firasat dari Allah. Apa firasat-firasat itu? Karena kedua-duanya setan juga memberikan instrumen, memberikan masukan. Ilmu juga memberikan masukan. Melalui apa? Melalui akal, gitu. Setan melalui nafsu. Sehingga sama-sama berkepentingan
Gitu. Yang satu untuk fujuroha, menggelincirkan dalam kesesatan. Yang satu adalah agar bisa menjalani, menempuh, mewujudkan, memperjuangkan jalan ketakwaan. Nah, maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali kita tetap berhimpun kepada jamaah dan kita berpegang teguh kepada tali jamaah. Maka dengan itu kita akan mendapatkan naungan dengan nama Nurul Jamaah. Nurul Jamaah itu akan menjadikan benteng bagi kita, karena bila kita terhimpun di dalam Nurul Jamaah, maka bila tergelincir adalah akan tergelincir semua. Nah, maka semua itu perlu kita waspadai bersama. Contoh, sesungguhnya kita itu disuruh hati-hati dengan firasat-firasatnya orang mukmin. Gitu. Firasatnya orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Kita disuruh untuk waspadai itu. Sesungguhnya dia itu melihat atau menangkap firasat itu dengan cahaya Allah. Dengan apa? Dengan ilmu Allah. Maka ini kita dibutuhkan dalam satu pengertian. Orang yang sudah dibimbing oleh Allah, maka ilmunya itu akan menaungi dia, akan menjaga dia, akan menjaga hartanya, akan menjaga jamaahnya, akan menjaga keluarganya, akan menjaga usahanya, akan menjaga imannya, akan menjaga makoman mahmudanya, dan juga akan menjaga ma'rifatnya. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang harus kita perjuangkan. Bukan berarti ya asal kita mendapatkan penjelasan dari imam, mendapatkan petunjuk, ya sudah mana-manalah terserah. Tidak seperti itu. Di dalam beragama tidak ada mana-mana. Di dalam beragama itu harus berjalan dengan hitungan yang pasti. Semua yang saya ucapkan ini, semua yang saya sampaikan ini, semua yang saya ajak ini adalah perjuangan kita semua. Termasuk saya juga berjuang di situ. Termasuk jamaah saya saat ini bersama di Jayapura ini juga berjuang di situ. Agar kita senantiasa tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kita tetap berpegang teguh dengan tali jamaah. Karena sesungguhnya kekuatan jamaah itu adalah di dalam majelis. Akan mendapatkan naungan. Siapapun yang bermajelis akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah barang siapa berangkat dari rumahnya dengan niat untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Saat ini kita sedang mengingat Allah. Saat ini kita sedang mendengar firman-firman Allah. Saat ini kita sedang mendengarkan hukum-hukum Allah. Saat ini kita sedang berjuang mendapatkan keilmuan dari Allah. Maka itu adalah mendapatkan prioritas. Gitu. Dalam jaminan Allah akan dinaungi malaikat dan didoakan sampai hari kiamat. Senang, kita senang mendengar saja. Allah dari rasa senang itu Allah ciptakan malaikat sebanyak-banyaknya untuk mendoakan kita sampai hari kiamat. Sehingga jangan ada keterpaksaan. Allah tidak melihat bagaimana sholat kalian, bagaimana puasa kalian, bagaimana zakat kalian, bagaimana haji kalian. Allah tidak melihat itu semua. Itu adalah hak kalian, hak kita semua. Allah tidak melihat itu. Tapi yang Allah ingin lihat adalah pembuktian satu. Orang yang menempuh jalan ketakwaan itu adalah satu, yaitu kemurnian dalam menjalankan perintah Allah. Kemurnian di dalam hatinya dalam melaksanakan perintah Allah. Itu yang Allah ingin persaksikan kepada makhluk-makhluk mukarrabun. Itu yang ingin Allah persaksikan kepada para malaikat-malaikatnya.
Bila Allah sudah memerintahkan seperti itu, malaikat untuk menaungi orang yang sedang bermajelis, malaikat mendoakan orang yang sedang bermajelis, malaikat memohonkan barokah orang-orang yang sedang bermajelis, maka mustahil gitu, kalau kita itu tidak mengarah kepada niat yang murni. Maka kita harus sadar betul-betul bahwa dibutuhkan satu kemurnian, satu keikhlasan, satu ketulusan, bahwa saat ini saya sedang ingin mendengar perjalanan hidup, apa kebutuhan hidup kita. Saudara, tidaklah emas, tidaklah permata yang harus kita akan bawa di dalam urusan ke hadirat Allah kelak. Tapi yang akan kita bawa itu adalah amal. Yang akan kita bawa itu adalah ilmi. Gitu. Yang akan kita bawa adalah ketakwaan. Sesungguhnya yang Allah inginkan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun instrumen itu harus kita bisa dapatkan. Apa sesungguhnya Allah menginstrumenkan atau memberikan isyarat seperti ini. Nah, sedikit demi sedikit Allah itu akan mengajari kepada kita. Allah ingin mengajar kepada manusia. Semua Allah ingin mengajar. Yang pertama, Allah akan mengajar kepada manusia melalui kalam. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai bentuk percontohan. Nah, tapi Allah itu hanya melihat apa, bagaimana sikap kita, ketulusan kita di dalam menjalankan semua perjuangan itu. Jadi jangan sampai ada perbuatan kita yang tersia-sia. Jangan sampai ada perjuangan kita yang tersia-sia, karena sesungguhnya Rasul banyak menyampaikan orang yang puasa seperti ini, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi saat puasanya mungkin dia berpuasa. Yang tahu adalah hanya dia dengan Allah. Bahwa sesungguhnya tuluskah tidak dia puasanya? Tuluskah tidak dia sholatnya? Tuluskah tidak dia majelisnya? Tuluskah tidak dia perjuangannya? Tuluskah tidak dia dalam beragama? Tuluskah tidak dia dalam menerima petunjuk-petunjuk dari Allah? Tuluskah tidak dia di dalam menerima ujian-ujian dari Allah? Karena tidak ada suatu kebaikan yang diberikan tanpa ujian. Sesungguhnya hartamu, anakmu, kekayaan yang melimpah, kekayaan, jabatan, pangkat, semua itu adalah ujian. Maka tulus enggak kita dalam menerima itu? Amanah enggak kita dalam menerima semua itu? Bila kita itu yang diinginkan oleh Allah, bila kita ada perjuangan untuk mewujudkan dengan kesungguhan dan penuh ketulusan, maka itu yang namanya takwa. Mendapatkan bimbingan dari Allah langsung. Takwa itu adalah mendapatkan bimbingan dari Allah langsung. Nah, makanya petunjuk ini, mimpi yang benar, ru'yatul sholihah itu tetap diberlakukan oleh Allah dalam bagian daripada wahyu yang diwahyukan. Selain daripada itu tadi, gitu, adalah firasat. Nah, inilah sesungguhnya banyak orang mengabaikan hal-hal seperti itu. Sama sekali sesungguhnya itu orang yang bersikap seperti itu adalah benar-benar orang itu belum paham di dalam beragama. Karena sesungguhnya di dalam beragama itu adalah satu ujian yang sangat-sangat berat. Dan ujian-ujian takwa itu adalah seandainya kemampuan kita itu dalam memikul atau mengangkat jinjing, itu beratnya kemampuan kita itu cuma 10 kilo. Maka yang Allah berikan ujian takwa itu pada saat itu adalah 10 kilo itu. Dalam 10 kilo itu, mampukah tidak kita di dalam menjalankan itu? Bila kita tidak sanggup, maka gagal. Yang namanya ujian, semakin tinggi keilmuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka semakin tinggi pula
ujiannya. Semakin tinggi maqaman mahmudah seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat torekohnya orang itu. Semakin tinggi ma'rifatnya seseorang, berarti semakin tinggi pula perjuangan tentang ingin mengenal Allah itu. Sehingga kita itu tidak ada satu hal yang datang tanpa rumus, tidak ada. Semua diuji, sungguh semua macam saya. Sampai ujian kekurangan jiwa itu harus saya terima. Memang Al-Quran seperti itu. Jangan kau mengatakan dirimu telah beriman sedangkan engkau belum diuji, bagaimana mungkin? Ujian itu terkadang samar. Ujian itu tidak selalu sebagaimana kita itu dalam kekurangan harta, kelaparan, kekurangan buah-buahan, ketakutan. Tidak sebatas itu. Namun janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, sungguh akan aku uji. Jadi orang beriman sungguh akan diuji. Orang-orang Badui datang menyampaikan kepada Rasul, gitu, ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Engkau. Lalu turunlah wahyu, hai Nabi, katakan bahwa sesungguhnya engkau adalah belum beriman. Saat ini engkau lagi dirayu, lagi dibujuk hatimu, belum beriman. Beriman itu adalah bentuk perjuangan yang konkret. Ada perjuangan yang nyata diperjuangkan. Antara sanggup dan tidak sanggup itulah ujian kita. Ya. Sampai tingkat dibilang gila, waras, dibilang waras, ternyata tidak sempurna. Nah, inilah bagian daripada ujian-ujian kekurangan itu. Semua orang gitu. Nah, jadikanlah imam-imam ini gitu, jadikanlah imam itu sebagai petunjuk yang nyata, tempat bertanya, tempat menyampaikan. Jangan mudah mengeklaim diri dengan apa yang diperoleh itu. Maka sampaikan kepada ahlinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita mengabaikan itu mimpi yang benar. Padahal banyak terjadi di Jayapura ini. Menganggap mimpi itu sepele, ternyata dia adalah setelah ditakwilkan oleh seorang imam yang diberikan oleh Allah hidayah untuk pentakwil mimpi, maka dia menjelaskan rahasia-rahasia yang selama ini menjadi belenggunya, menjadi penghalangnya. Gitu. Jadi dipikir, ini kan masalah kecil saja. Oh, tidak seperti itu. Tidaklah Allah itu menurunkan petunjuk bila tidak dibutuhkan. Karena sesungguhnya petunjuk itu adalah kalau penjelasan gitu, maka itu akan menjelaskan perjuangan-perjuangan kita yang lalu. Ada petunjuk itu yang namanya keterangan. Keterangan itu adalah yang sedang kita alami saat ini. Dan ada petunjuk yang satu lagi adalah untuk yang di depan, untuk ke depan. Nah, untuk ke depan itulah sesungguhnya seorang imam yang dibimbing oleh Allah dalam ilmu takwilah akan diberikan penjelasan melalui imam itu. Jalannya, oh, di depanmu itu akan ada seperti ini. Maka jangan kamu begini. Inilah sesungguhnya yang kita butuhkan. Kenapa kita itu harus memiliki imam? Karena sesungguhnya imam itu adalah penanggung. Bila kita itu salah, lalu imam diamkan, maka imamnya juga ikut merangkak, gitu.
orang lain sudah bisa berlari, bukan berjalan kaki, tapi dia ngesot. Gitu. Nah, jadi kalau imam tidak dipakai, maka dari mana kita mendapatkan kebenaran itu? Nah, mari kita hormati, kita hargai, kita junjung tinggi imam itu sebagai wasilah dari Allah untuk menjelaskan sebelum kita itu diberi oleh Allah imam yang sesungguhnya. Imam yang sesungguhnya itu adalah ilmi itu adalah ruhul Quran. Nah, berjalan bersama ruhul Quran itu nanti baru akan mengantar kita dalam perjalanan, yaitu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebagaimana Nabiullah Khidir alaihissalam, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan penjelasan tentang ilmu-ilmu laduni yang tidak diberikan oleh sebagian orang, gitu. Kalau kita itu tidak mulai meyakini, membenarkan apa yang Allah turunkan, apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, dan apa yang harus saya lakukan, gitu. Karena itu adalah medan spiritual yang akan bisa menjawab semua itu. Orang dulu itu untuk mengetahui satu urusan harus berpuasa banyak-banyak sampai mendapatkan wisik kalau orang dulu. Sekarang petunjuk, kita diberikan imam begitu mudahnya. Imam kita sudah jelas memiliki ruhul Quran. Dengan itu bisa bertanya kepada Allah, dan Allah akan menjelaskan kepada orang itu melalui ilmunya pula. Nah, maka dari itu tingkatan-tingkatan kemudahan orang belajar saat ini dalam bertoreko sebagaimana saat ini itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kita orang-orang terdahulu, yang begitu susahnya orang-orang terdahulu untuk memperoleh, sampai banyak yang menjadi jenglot. Orang-orang itu yang akan irji ila robbi tapi tidak bisa tembus, karena dia dimakan setan. Ingin mendekat kepada Allah tidak cukup modalnya, tidak cukup pemahamannya, tidak cukup ilmunya, maka akan dimakan oleh setan. Sehingga itu pun ada gunanya bagi orang-orang yang mau berjalan di jalan setan, yaitu bujuroha tadi. Bedoro karang itu bila kita berikan minum darah, maka dia juga akan bisa memenuhi kita, perintah kita. Dia sebut namanya, datangkan uang, maka akan datang uang. Datangkan apa, maka akan datang apa. Karena dia adalah sudah menjadi setan. Tapi yang demikian itu digunakan oleh manusia. Mari kita sama-sama untuk berjuang agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, mendapatkan keringanan-keringanan dari bimbingan imam-imam kita. Maka gunakan sebaik mungkin, jadikanlah sebagai tempat bertanya dan menyelesaikan dalam permasalahan. Sesungguhnya imam-imam itu adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan urusan kepada Allah, yang dia seharusnya bekerja untuk urusan kemaslahatan dunia, dia pertaruhkan demi urusan-urusan agama, demi urusan-urusan jamaah. Bila dia ditanya sesuatu oleh jamaah dan dia mengetahui jawabannya, dia akan berusaha, akan memperbanyak ibadahnya, akan mungkin kholwat, mungkin dia harus banyak puasa dan lain-lain, agar Allah balas untuk memberikan satu penjelasan apa sesungguhnya
yang terjadi dengan jamaahnya, apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh jamaahnya, sehingga Allah akan menurunkan petunjuk bagi kita. Lalu Allah akan menjelaskan sehingga ternyata kunci-kunci itu ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada imam-imam kita. Memang imam-imam kita bukanlah sehebat Sayyidina Ali karramatullah wajhah. Pada saat Rasul itu ditanya tentang ilmu, maka Rasul pun mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaknya dia mendatangi pintu. Sedangkan Rasul menyampaikan, sesungguhnya keilmuan pintunya adalah Sayyidina Ali karramatullah wajhah. Maka siapa yang ingin mendapatkan urusan-urusan tentang keilmuan, urusan-urusan yang bil gaib, urusan-urusan yang tidak masuk dalam urusan akal, maka urusannya adalah urusan orang-orang yang berani menempuh jalan takwa, orang yang berani berjuang di dalam jalan ketakwaan. Kalau mana Allah menurunkan petunjuk, Allah akan memberikan kekuatan kepada dirinya, dan Allah akan melihat seberapa orang itu dalam mewujudkan petunjuknya itu. Kalau mana kita tidak mau menjalankan, naudzubillah min dzalik, sesungguhnya Allah akan menggolongkan kita sebagai hambanya yang fasik. Tapi kalau mana kita mau memperjuangkan, itu adalah harapan yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya, agar hambanya itu akan dijadikan pandangannya dalam siang dan malam. Luar biasa enggak orang-orang yang bertakwa? Sesungguhnya Allah hanya mau menghitung amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Ini yang harus kita perjuangkan agar kita bisa mencapai ketakwaan itu, agar kita bisa tinggal landas menuju dalam muklis dalam peribadatan. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus memenuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui petunjuk-petunjuk yang sifatnya pribadi itu, akan kita jadikan cuklak di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan kita wujudkan gitu. Entah akal kita itu tidak bisa menerima, tapi dilakukan juga, karena orang-orang terdahulu juga seperti itu. Bahkan ada yang sampai anaknya disuruh mengorbankan, akan dijalankan juga. Istri kesayangannya disuruh meninggalkan, akan ditinggalkan juga gitu. Diancam istrinya akan termasuk yang kena ini, akan ditinggalkan juga. Anaknya pun ditinggalkan juga. Maka ujian-ujian ketakwaan orang-orang terdahulu adalah ujian-ujian yang luar biasa. Maka di dalam perjalanan Thariqah ini adalah kita akan mengikrarkan diri, kita akan mempersiapkan mental gitu, untuk menuju keridhaan Allah itu dengan penuh jalan ketakwaan. Kalau mana Allah memberikan satu petunjuk, kalau mana Allah memberikan satu perintah, kalau mana Allah memberikan satu arahan, maka semampu daya akan diperjuangkan. Nah, untuk itu, agar Allah itu menggolongkan kita dan keluarga kita, juga jamaah-jamaah kita, termasuk menjadi pandangan Allah siang dan malam. Sesungguhnya kebanggaan Allah itu adalah memandangi hamba-hambanya yang sedang memenuhi perintah takwa dan memenuhi jalan-jalan takwa. Mudah-mudahan pada majelis kita pada malam hari ini, kita semua sanggup untuk membulatkan tekad kita. Kita sanggup untuk memperjuangkan kemampuan kita. Kita memberikan semangat kepada jiwa dan raga kita untuk berani mewujudkan, tidak peduli apapun risikonya, walaupun akal itu menolak, tapi akan kita wujudkan juga bahwa sesungguhnya kita mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah, dan kita akan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Allah, dan kita akan tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bukan berarti kita itu akan menjalankan semuanya, namun mana yang kita mampu,
mana yang dijadikan skala prioritas, maka mohonlah kepada Allah agar senantiasa Allah menurunkan satu bimbingan dan Allah memberikan petunjuk, dan kita termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hambanya yang bertakwa, yang akan untuk menuju keikhlasan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.